Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Baik, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Aditya Rali Cahya Utama dengan NPM 231105080116, mahasiswa Universitas Ibnu Khaldun Bogor dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 3 kelas reguler B, yang mana video ini untuk memenuhi tugas UTS pada mata kuliah Sejarah Quran oleh dosen pengampu yaitu Ustadz Mukrid Sidki dengan tema penyebaran tulis-menulis di Arabia, yang mana pada tema ini setidaknya ada 3 poin. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu asal dan indikasi tulis-menulis di dalam Al-Quran. Teori yang berkembang luas di kalangan sarjana muslim bahwa bangsa Arab adalah bangsa yang mayoritas buta aksara dan bodoh, sebagaimana lazimnya yang ditunjukkan dengan ungkapan jahiliyah, yang mana teori ini tidak memiliki dukungan dari temuan-temuan arkeologis dan bahkan tidak disokong oleh Al-Quran itu sendiri. Bahkan bukti-bukti arkeologis menunjukkan bahwa suatu bentuk tulisan telah dikenal di Arabia selama berabad-abad sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW, seperti prasasti-prasasti yang mana ditemukan di daerah barat laut Arabia dalam Abjad Nabaten, kemudian Lihyanik dan juga Thamud, yang mana ini berasal dari berabad-abad sebelum kelahiran Nabi. Dan juga bahasa Arab klasik dan naskah-naskah berbahasa Arab adalah tiga sketsa kasar yang tertera di tembok suatu kuil di Syria yang berasal dari abad ketiga. Dan perlu kita ketahui bahwa Mekah adalah suatu kota niaga yang sangat tergantung pada perniagaan untuk keberadaannya yang asasi, yang mana dalam hubungan dagang yang teratur dengan daerah-daerah di mana tulis-menulis telah menjadi sebuah tradisi. Pastinya para pedagang Mekah tentunya telah mempelajari tradisi tersebut untuk kepentingan niaga dan juga untuk menyebarkannya ketika kembali ke rumah-rumah mereka. Dan Al-Quran itu sendiri memberi indikasi tentang tulis-menulis ini, di mana dari wahyu pertama yang diterima Nabi Muhammad SAW yaitu Al-Quran surat Al-Alaq ayat 1-5. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Mungkin bisa kita tafsirkan bahwa tulis-menulis di Mekah masih merupakan suatu yang asing. Tetapi sejumlah besar bukti tidak langsung dari Al-Quran justru memperlihatkan indikasi bahwa orang-orang Mekah maupun Madinah sudah akrab dengan tulis-menulis maupun peralatannya. Ya. Tamthilan Al-Quran misalnya tersirat dalam suatu atmosfer niaga dan menyiratkan penyimpanan catatan-catatan tertulis seperti di Al-Haqqah ayat 19-29, atau ayat-ayat yang mana pengadilan akhirat menjadi tempat penghisaban. Kitab-kitab dibuka, malaikat-malaikat mencatat, memperlihatkan catatan-catatan yang ia tulis dari perbuatan kita, yang mana tamthilan semacam ini pasti tidak akan digunakan Al-Quran bila belum dipahami atau dikenal masyarakat Mekah. Ya, begitu juga ayat yang turun di Madinah seperti Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat 282 sampai 283 yang menyatakan
bahwa transaksi utang piutang yang dilakukan kaum muslimin mesti dicatat dan disaksikan 2 orang, yang mana secara jelas ini menunjukkan bahwa di kota ini orang-orang yang bisa menulis tidak sulit untuk didapatkan atau ditemukan. Kemudian ada juga tentang bahan tulis menulis yang juga disinggung di dalam Al-Quran, seperti kata qirtos di surah Al-An'am ayat 7 yang barangkali bermakna lontar karena kata ini terambil dari bahasa Yunani chartes, ya, yang bermakna selembar atau sehelai lontar, dan juga sahif, ya, atau sahifah, jamak dari sahifah. Di surah Al-A'la yang ayat terakhir yaitu Ibrahim wa Musa. Suhufi Ibrahim wa Musa, yang bermakna selembar bahan untuk menulis, atau juga dapat diartikan sebagai lembaran-lembaran terpisah yang tidak terjilid. Sementara tinta dan pena sebagai alat tulis juga dirujuk dalam Al-Quran, seperti ayat 1 surat Al-Qalam, yang mana kesemua rujukan tentang bahan-bahan untuk tidak mungkin muncul dalam ungkapan Al-Quran jika tidak dipahami masyarakat yang menjadi sasaran wahyunya, atau lebih kerennya dengan filologisnya. Kemudian tulisan Arab. Nah, dalam tulisan Arab setidaknya ada 3 teori yang akan saya singgung. Tapi karena untuk mempersingkat waktu, jadi saya ambil persingkat saja. Ya, pertama yaitu menurut teori terpopuler di kalangan sarjana barat, yaitu tulisan Arab dipandang berasal dari tulisan kursif nabati atau nabaten yang ditransformasikan atau diubah dalam karakter tulisan Arab pada abad ke-5 atau 5 sampai ke-5. Proses transformasi ini kemungkinannya berlangsung di bagian Madian atau di kerajaan Ghosaniyah atas pengaruh perniagaan. Kemudian kedua, menurut kalangan sejarawan Arab, teori yang paling populer yaitu bahwa tulisan Arab itu berasal dari Hiroh, yang mana ini adalah sebuah kota di dekat Babilonia dan Ambar, sebuah kota di Efrat sebelah barat laut kota Baghdad yang sekarang, yang mana diceritakan bahwa tulisan Arab sampai Mekah melalui Harb bin Umayyah bin Abdul Syams yang ia mempelajari dari orang-orang yang ditemui dalam perjalanan-perjalanannya. Kemudian teori yang ketiga yaitu datang dari Ibnu Nadim, yang ia mengemukakan suatu riwayat dari Ibnu Abbas yang menyebutkan bahwa orang pertama yang menulis dalam aksara Arab berasal dari suku Baulan yang mendiami Anbar, yang di riwayat lain bahwa memperoleh ketika orang-orang Hiroh ditanya dari mana mereka memperoleh pengetahuan tulis menulis aksara Arab, mereka menjawab dari penduduk Al-Anbar. Nah, terakhir yaitu jenis tulisan Arab terbagi menjadi 2, yaitu pertama adalah khot khufi, ya, karena dinamakan khufi karena mengikuti kota Kufah, tempat berkembang dan disempurnakannya kaidah-kaidah penulisan aksara tersebut. Dikatakan bahwa bentuk tulisan ini paling mirip dengan tulisan orang-orang hijrah, yang mana khot kufi ini digunakan antara lain untuk menyairkan Al-Quran. Nah, kemudian yang kedua adalah khot naskhi yang bersumber dari tulisan nabti atau nabaten yang tadi kita bahas di atas. Yang khot atau nabaten yang khot ini biasanya digunakan dalam surat menyurat. Ya. Mungkin cukup sekian dari saya. Jadi ini memperlihatkan kepada kita tingkat keakraban masyarakat pada umumnya termasuk Mekah dan Madinah dalam kaitannya dengan tradisi tulis-menulis dan penggunaan bahan-bahan untuk menulis dengan mengingat butir-butir tentang keakraban masyarakat Makkah dan Madinah. Tentang hal ini ditambah dengan kuatnya tradisi hafalan di kalangan bangsa Arab waktu itu. Wallahu a'lam bishawab. Al-afu minkum. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.